Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan analisa XUSD ya. Sebelum saya share analisa, saya ingin sharing sedikit mengenai pengetahuan tentang BPR. Dan ini sangat bagus dan sangat powerful. Saya punya dua SOP untuk BPR ini. Dua SOP. Tapi saya hanya share satu aja SOP BPR yang sekiranya bermanfaat lah buat teman-teman semua untuk edukasi. Kemarin saya buy di sini. Nah, ini BPR. Dia 3 kali mitigasi. 1, 2, dan 3. Ketiga dia naik jauh, boom, ke atas. Nah, apa itu BPR? BPR adalah balance price range. Nah, ini konsepnya. Pertama, diawali dengan fair value gap. Ini ada fair value gap bearish ya. Dan ini kan dari bearish ke bullish ya. Bearish ke bullish. Nah, sini kita lihat nih. Ini BPR bearish. Nah, BPR bearish ini kalau dia di respect, dia harus kayak gini nih. Bearish sampai sini turun. Nah, karena ini dia di break full, FVG-nya nggak di respect. Nah, di sini dia bikin FVG lagi. Meskipun FVG-nya nggak sejajar, kita tarik. Ini valid BPR, BPR yang valid. Ada nggak contohnya? Ada. Kemarin kita ada contoh BPR dan kita entry. Nah, kita lihat di sini. Lihat di sini. Ini FVG. FVG. Ya, FVG ya. FVG-nya gede banget ya. FVG-nya gede banget. Nah, di sini juga ada FVG. Sebentar. Ini juga ada FVG. Nah, kenapa disebut BPR padahal FVG-nya nggak sejajar? Kenapa disebut BPR? Kenapa? Nah, gini. Dikatakan ini nggak di respect. Ini kita ukur ya. Dari sini sampai sini itu ada titik 50%. Nah, ini adalah titik 50%. Nah, candle biru ini close-nya di atas 50%. Nah, ini dikatakan BPR, balance price range, nggak respect. Dan di sini dia bikin fair value gap. Nah, kayak gini tarik aja nih dari sini ke kiri. Nah, gini. Jadilah BPR. Oke. Nah, untuk titik entry-nya biasanya saya 3. Yang pertama di EVG di sini. Kita fokus di EVG di sini nih, yang di sini nih. Nah, lihat EVG ini di sini, 1 di sini, 2 di sini tengah. Tengah-tengah EVG di sini sama di bawah EVG. Nah, ini BPR. Saya entry di sini, di zona ini. Perhatikan ketika saya buy limit. Nih, saya buy limit. Kenapa saya buy limit 3? 1 di atas EVG, 2 di tengah, dan bawah, yang ketiga di bawah EVG. Nah, itu SOP saya. Nah, nggak semua BPR itu works. Nah, kemarin kita profit nih, dapat sekitar 100 pips dari sini. Naik 25619 ke 2629. Oke, lihat ini. Boom. Saya pasang limit itu jam 7.52 pagi saya Asia. Dan running 100 pip di jam 8.40, sejam kemudian. Banyak yang bilang, "Bang, kenapa nggak pakai time kill zone?" Itu kill zone ya. Kill zone Asia ya. Saya juga pakai Asia. Jadi kalau SMC saya nggak peduli kill zone, kalau ICT saya kadang pakai kill zone. Di Asia kill zone. Nah, ini contoh BPR-nya. Nah, ini BPR. Dan ini adalah contoh yang ke-1 yang tanpa breaker block. Oke. Biasanya di sini dia ada liquidity. Ini kemarin dia turun lagi nih ke sampai sini nih. BPR lagi. Nah, tapi kemarin saya di sini nggak entry buy. Kenapa saya tidak entry buy? Karena di sini bukan chok. Coba kita cek di sini. Ini bukan pullback ya, bukan pullback, ini inside bar. Ini pullback juga. Nah, ini tuh minor chok doang. Nah, kalau kita ke M5, ini tuh juga bukan chok ya. Ini emang pullback ya. Nah, tapi pullback ini tuh nggak diambil gitu ya. Jadinya dia kayak equal high gitu. Jajak nggak diambil gitu. Jadi bukan chok. Jadi saya kemarin ragu. Kalau seandainya kemarin ini jadi chok M5, saya pasti buy limit di sini nih. Pasti buy limit di sini. Cuman karena bukan chok, jadi saya nggak buy limit. Saya cuman profit di sini doang nih. Nah, alhamdulillah profit. Nah, ada juga yang konsepnya kayak gini. Sebentar saya tunjukkan. Ini edukasi ya.
mungkin akan sangat berguna bagi orang-orang yang mau belajar. Nah, ini nih BPR. Ada BPR yang konsepnya setelah liquidity. Contoh kayak gini. Setelah dia kompresi, dia turun kuat. Lihat ini, saya zoom ya. Di sini ada EVG. Oke, EVG bearish. Nah, di sini dia bikin EVG kuat banget dan nggak respect zona ini. Nah, ini kita tarik aja nih. Meskipun dia nggak sejajar, tarik aja gini. Nah, ini BPR. Waktu itu saya profit juga di sini nih. Dan ada juga BPR yang perlu breaker. Contohnya gimana? Contohnya di sini. Di sini ada BPR bearish ya. Ini ada EVG. Nah, ini ada EVG, ini BPR bearish. Nah, kalau kita zoom di sini, H1 juga sama ya, itu BPR juga ya. Nah, ini BPR juga ya. H1 ya, lihat ini. Nah, ini kalau kita ke M15, itu pasti ada breaker block. Nah, ini SOP-nya beda, macem-macem. Gini, sebentar. Nah, ini SOP-nya beda, ada breaker block di sini. Ada breaker block di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya tuh BPR tuh ada dua konsep. Konsepnya gini. Yang pertama ada kompresi. Ini saya kasih clue ya. Ini ilmu yang sangat powerful menurut saya sih. Kenapa nggak saya bikin di playlist dan nggak saya upload, nggak, karena ini begitu berharga buat saya. Nah, ini kompresi. Ketika terjadi kompresi dan selesai, boom, dia bikin BPR. Nah, kita di sini buy di BPR langsung tanpa menunggu breaker block. Nah, gitu, langsung buy BPR. BPR tuh kadang kayak gini ya. Ini nggak break high di sini ya, naik kayak gini nih. Nah, kayak gini nih BPR kan kayak gini. Targetnya di liquidity, semua liquidity. Nah, ini konsep pertama. Nah, konsep yang kedua tuh kayak gini. Ketika dalam struktur SMC ya. Nah, ini misalkan ada bos di sini ya. Ada bos. Bos bullish lah. Nah, ketika dia koreksi, dia di sini sempat bikin BPR. Dia di sebelum naik sini nih. Nah, di sini biasanya ini misalkan H1 ya. Nah, biasanya di sini dia ada breaker block. Itu, ada breaker block. Atau ketika SMC bearish kayak gini nih. Cok bearish. Nah, ketika dia lagi turun. Nah, di sini ada BPR. Nah, di sini ada breaker block. Ada BPR. Di sini ada breaker block. Contohnya tadi itu ya. Nih, yang di sini nih. Ini ada EVG. Ini kan cok ya. Dia nggak sampai atas. Nah, ini jadi SSL. Dia masuk EVG BPR di sini. Dan di sini ada breaker. Nah, ini kalau kombinasi SMC ICT. Nah, kalau yang di sini tadi mana tadi ya? Nah, ini kalau yang di sini itu kombinasi SMC ICT. Nah, kalau yang di sini murni ICT. Nah, ini riset yang saya temukan sendiri dengan belajar di ICT. Gitu. ICT bilang ke kita kalau kita mau belajar kita harus temukan model kita sendiri. Ya. Di samping dia ngasih model ICT, dia juga nyuruh kita untuk menemukan model kita sendiri dengan dia bilang find your model. Itu ICT. Dan kalau mau belajar ICT langsung itu di channel di sini ya. Di sini di channelnya. ICT itu di sini, ICT. Nah, ini channelnya ICT. Kalau mau belajar ya, otodidak bahasa Inggris. Ini emang sangat sulit menurut saya belajarnya. Kenapa sangat sulit? Bahasa Inggris dia itu susah dipahami. Saya tuh perlu subtitle untuk nonton video ini. Jadi saya nonton tuh berkali-kali, capek iya gitu. Dan video dia juga tuh lama gitu, nggak 10 menit. Ada yang 2 jam, ada yang bahkan 3 jam video dia itu. Nah, ini silakan dipelajari kalau pengen belajar ICT dari nol. Di sini ada semua ya, otodidak. Oke. Oke, kita langsung masuk ke analisa XAUSD. Oke, buat teman-teman semua yang mau gabung ke membership untuk dapetin mapping sinyal serta video edukasi boleh hubungi admin. Oke, untuk hari ini kita coba analisa lagi.
Di daily, di sini kita lihat nih. Ini nampak seperti MSS. QM lah ya, kalau teman-teman pakai SNR itu QM ya. QM level. Nah, tapi kalau secara SMC itu dia cuma inducement kalau secara SMC. Tapi kalau ICT dia udah valid MSS ICT ya. Dan kalau pakai Fibonacci ICT udah sampai di OTE, Optimal Trade Entry ICT gitu. Nah, di sini dia bikin BPR bearish. Di sini nih. Lihat ini, BPR bearish ya. Nah, ketika nanti dia sampai sana, saya akan mencari sell. Dan di sini ada BPR bullish nih, BPR bullish. Nah, tergantung zonanya mana. Kalau dia turun duluan, saya akan cari buy. Ambil PDL, saya cari buy. Nah, kalau dia naik duluan, saya akan cari sell di BPR gitu. Ini POI daily, ada BPR. Dan di H4, dia di sini ada fair value gap ya. H4 tuh dia cok ya. Ini dia cok H4, oke. Nah, di sini juga dia bikin cok ya, karena ini kan struktur pullback diambil cok, meskipun shadow dia cok. Nah, di sini ada EVG. EVG ini dari respect, tinggal EVG di sini nih. Ini udah masuk sih, sebenarnya udah masuk sih, cuman belum masuk, seenggaknya di level 50% lah minimal lah. Nah, di sini nih. Nah, kita menunggu untuk sell, area sell di sini, menunggu setup sell di sini. Oke. Nah, ini juga nih 1 jam nih. EVG-nya cantik nih, EVG-nya nih. Nah, saya akan menunggu di sini. Kalau dia naik duluan ya. Saya berharap dia naik duluan. Nah, kalau sekarang saya skip dulu nih. Sekarang ini. Kemarin tuh ada BPR 2 kali ya. Ini BPR juga di sini nih. Nah, ini BPR juga nih. BPR. Jadi, gimana Bang, intinya saya akan menunggu di fair value gap ini. Kalau di H1 zonanya besar sekali ya. Di kisaran harga 2642 sampai 2676. Jadi saya akan menunggu model kebentuk di sini. Oke. Itu aja guys, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.